Baik, kita sambil mulai ya. Iya, silakan Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, disilakan Ustaz. Alan ibu-ibu. Baik, Silakan dimulai Ustaz. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para ibu jamaah rutinan pesantren online. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali setelah libur panjang selama Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan tersebut bisa menjadi tambahan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menambah keimanan, menambah semangat kita serta kebaikan kita dan akan merubah akhlak kita menuju ke akhlak yang lebih baik berkat bulan Ramadan. Seperti biasa kita buka majelis ilmu hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabil akramin muhtadin wa azwajit tahratul mu'minin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin husan ila ruhi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin bisir al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وبسند متصل إلى الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله وعن المغيرة bin Syu'bah. Dan diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima man'ata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd muttafaqun alaih. Jadi hadis yang akan kita baca selanjutnya ini adalah hadis riwayat Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini laki-laki ya. Jadi orang Arab banyak yang memakai tak marbutoh di belakang, tak bundar itu, tapi laki-laki. Sementara di Indonesia atau mungkin di negeri Malaysia, negerinya Bu Nur Hajar, ketika ada tak, Mughirah, Syu'bah, itu dianggapnya adalah nama perempuan. Padahal tidak demikian, di Arab nama itu yang pakai tak marbutoh belum tentu perempuan. Banyak seperti Tolhah misalkan. Ya seperti ini Mughirah bin Syu'bah dan siapa lagi? Misalkan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, banyak sekali sahabat memakai tak marbutoh gitu ya. Nah, cara mengetahuinya ya dilihat dari sini misalnya. Radhiyallahu anhu apa anha gitu ya. Kalau anhu berarti laki-laki. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah ini laki-laki. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu,
beliau membaca fi duburi kulli salatin maktubatin, dalam setiap selesai salat wajib membaca bacaan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baca itu. Jadi Nabi itu selesai sholat tidak langsung bubar, tidak langsung angkat kaki. Beliau biasanya berzikir. Berzikir seperti di masjid-masjid ataupun musala-musala di Indonesia, yaitu adalah tradisi Rasulullah. Di berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, zikir-zikir yang dibaca oleh kiai-kiai kita ataupun ustadz-ustadz kita itu rata-rata adalah zikir yang warid. Zikir warid itu zikir yang ada hadisnya. Seperti seperti satu contoh la ilaha illallah ini. Hanya mungkin nanti penyusunannya itu diatur gitu ya, diatur. Jadi bacaannya itu dari Rasulullah, tapi penyusunannya itu bergantung kepada ulama yang menjadi panutan. Semisal di Indonesia biasanya ya memang bacaan pertamanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Seperti itu. Allahumma la mani'ah, ini terkadang dibaca, terkadang tidak. Seperti itu. Tergantung daerahnya. Cuma yang jelas yang harus kita tegaskan bahwa Rasulullah ketika bubar selesai salam itu tidak langsung bubar, tidak langsung berdiri. Namun beliau itu biasanya berzikir, gitu ya. Melanjutkan sholat dengan berzikir. Meskipun umpamanya langsung berdiri ya boleh-boleh saja. Karena kewajibannya sudah usai. Semisal ada yang keburu mau ke kamar mandi, ada yang keburu karena menjaga orang sakit, ada yang keburu karena memang dianya sakit, gitu ya. Ada yang keburu karena pekerjaan ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, tidak boleh dilarang, gitu ya. Karena kewajibannya sudah dilaksanakan. Itu. Nah, kemudian kalau ada yang mempermasalahkan apakah boleh berzikir dengan suara keras? Ini kan ada beberapa kelompok yang kemudian mengingkari bahwa zikir dengan suara keras di masjid-masjid ataupun di musala-musala itu bid'ah. Itu tidak ada tuntunannya di dalam agama. Nah, ini memang permasalahan ini khilaf gitu ya. Permasalahan ini menuai perselisihan di kalangan ulama misalnya. Ulama yang ketat biasanya akan memilih berzikir secara tidak keras, gitu. Secara tidak keras, pelan. Semuanya sepakat bahwa Nabi itu memiliki tradisi setelah sholat itu berzikir. Tapi yang dipermasalahkan keras dan tidak kerasnya. Dengan suara lantangkah atau dengan suara pelan. Itu yang biasanya menjadi perdebatan. Gitu ya. Kalau masalah Nabi berzikir itu berzikir. Semuanya sepakat gitu ya. Hanya cara yang dipermasalahkan. Bagi orang-orang yang berzikir secara keras, ya punya dalil. Dalilnya di hadis yang lain disebutkan bahwa para sahabat itu kalau sudah selesai salam, biasanya ada suara kadawin nahal. Dawin nahal itu seperti suara tawon kalau lagi ngumpul itu. Nah, itu yang memakai dalil bahwa boleh keras itu. Sementara dalil yang tidak boleh keras itu adalah pengingkaran Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini salah seorang sahabat
Beliau pernah marah ketika melihat sekelompok orang di Kufah, mereka berzikir secara keras. Jadi ada dalilnya semua, gitu ya. Ada dalilnya. Intinya bahwa Nabi itu berzikir setiap selesai sholat. Itu harus disepakati. Tapi apakah Nabi berzikir dengan suara keras seperti tradisi di Nusantara, ataukah berzikir secara pelan, itu masuk dalam ranah khilafiyah, masuk dalam zona yang diperselisihkan, dan tidak perlu menyalahkan yang keras ataupun yang pelan. Terutama daerah-daerah yang keras, yang dengan suara lantang, biasanya itu di kawasan pesantren. Kenapa demikian? Karena di pesantren itu ingin mengajarkan santri dan murid-muridnya berzikir, maka perlu suara yang keras, gitu ya, yang keras. Kalau kemudian di tengah komunitas yang tidak keras zikirnya, enggak apa-apa. Gitu ya. Nah, di dalam zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi itu terdapat kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita lihat maknanya, misalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan selain Allah, zat yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku. Dialah pemilik kerajaan walawal hamduh, dan dialah pemilik pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu adalah zat yang maha mampu. Kemudian di Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'taitah. Tidak ada yang sanggup mencegah terhadap apa yang engkau berikan. Ini berkaitan dengan takdir ya. Jadi kalau takdirnya kaya, ya biasanya akan mudah. Tidak ada yang sanggup mencegah kekayaan itu didapat. Wala mu'tiya lima mana'atah. Dan tidak ada yang sanggup memberi terhadap apa yang engkau cegah. Sebaliknya, nggak ada yang bisa nolong ketika sebuah musibah, misalkan, harus menimpa seseorang. Tidak ada. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan tidak bermanfaat dzal jaddi. Tidak akan bisa memberikan manfaat dzal jaddi kepada orang yang bersungguh-sungguh. Apa itu kesungguhan? Jadi kesungguhan itu nggak sanggup menolak dan tidak sanggup, nggak sanggup menolak sebuah takdir Allah, gitu. Sebuah takdir Allah. Ini keimanan. Jadi kita harus mengimani bahwa tidak ada yang sanggup mencegah dan tidak ada yang sanggup menolong tatkala takdir Allah itu sudah berlaku bagi seseorang. Tidak ada. Itu yang harus kita imani, gitu ya. Adapun secara zahir, secara fisik, ya kita harus usaha. Tidak kemudian berpangku tangan pada takdir. Itu bukan ajaran Rasulullah. Karena Rasulullah itu ya tidak berpangku tangan pada takdir meskipun mengimani takdir. Contoh misalkan Rasulullah hijrah ke Madinah, ya sembunyi-sembunyi. Padahal seandainya Nabi hijrah secara terang-terangan, ya nggak masalah gitu ya. Tapi Rasulullah sedang mengajarkan kepada umatnya bahwa mara bahaya itu harus dihindari, bukan malah ditantang gitu ya. Itu bukan ajaran Rasulullah. Ketika ada sahabat mendatangi Rasulullah dengan mengendarai kuda, sahabat tersebut kemudian menyapa Rasulullah, maka Rasulullah bertanya, apakah kudamu sudah engkau ikat?
Si sahabat tadi menjawab, belum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, i'qil fatawakkal. Ikat dulu baru tawakal. Nah, ini ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah adalah usaha dulu baru tawakal. I'qil fatawakkal. Usaha dulu baru tawakal. Meskipun kita mengimani semua yang terjadi di alam raya ini atas kehendak dan takdir Allah semata. Tafakun alaih. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu, beliau meminta perlindungan bihinna, dengan kalimat-kalimat yang akan disebut ini, atau dengan doa-doa yang akan disebut ini, duburos shalah, setiap selesai sholat. Kemudian ditambah, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, wa a'udzubika minal jubni, wa a'udzubika min arudda ila ardalil umuri, wa a'udzubika min fitnatid dunya, wa a'udzubika min adzabil qabri, rawahul Bukhari. Jadi Nabi banyak sekali ya doa-doa setelah sholat itu. Intinya ya kita baca atau zikir setelah sholat itu banyak pilihan-pilihannya ya. Ibu-ibu tinggal baca yang ibu hafal saja. Gak perlu kemudian harus dibaca semuanya. Tidak harus gitu ya. Baca aja yang sudah diajarkan atau yang sudah dihafalkan. Nah, di sini ada riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas dalam Sahih Bukhari. Nabi itu membaca Allahumma inni a'udzubika. Nah, riwayat-riwayat ini kan didengar oleh sahabat. Bacaan-bacaan Nabi itu didengar oleh sahabat. Berarti Nabi itu membaca secara keras gitu ya. Dengan maksud mengajari sahabat. Gini loh cara zikir. Kayak gitu ya. Kalau Nabi pelan bacanya, maka nggak kedengeran. Ini menunjukkan bahwa zikir-zikir yang dibaca Nabi setelah sholat itu zikir dengan suara yang lantang. Walaupun tidak umpamanya tidak mau dengan suara keras lah. Tapi yang jelas tidak pelan banget ya. Kalau pelan banget kan pastinya nggak dengar. Nah, selain meminta yang tadi atau memuji pujian dengan astagfirullah dengan yang tadi ya zikir pertama yang la ilaha illallah wa la syarikalah, Nabi itu juga pernah terdengar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas meminta perlindungan dari Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu minal bukhli, dari kikir. Kikir. Jadi harus diminta sifat-sifat tercela itu harus minta kepada Allah agar terlindungi. Jadi semua sifat baik kita minta, sifat buruk ya kita minta perlindungan seperti itu. Apa yang disebut bukhli di dalam komentar hadis ini, bukhul itu atau pelit itu lawan dari dermawan. Apa pelit? Pelit itu tidak mau mengeluarkan sesuatu yang menurut syariat baik. Itu pelit. Bahkan ditambah syariat dan adat. Gitu. Syariat dan adat itu baik, maka kalau tidak mau membelanjakan itu pelit. Tidak mau membelanjakan itu pelit. Tapi kalau untuk keburukan secara syariat, misalkan untuk bermaksiat, kita tidak mengeluarkan biaya, itu bukan pelit namanya. Malah itu wajib gitu ya. Tidak boleh kita menolongi
sebuah aktivitas maksiat. Jadi yang disebut bukhli atau pelit itu adalah tidak mau membelanjakan harta pada sesuatu yang menurut syariat baik atau menurut adat baik. Tapi adat yang tidak melawan syariat juga. Seperti misalkan di hari raya ada THR, ada angpau. Itu baik menurut syariat dan baik menurut adat, maka seseorang ya kalau tidak mau disebut kikir mengeluarkan, tapi semampunya juga. Nggak boleh juga kemudian maksa-maksa gitu ya. Maksa sampai ngutang, maksa sampai pinjem sana sini, nggak boleh. Seperti tradisi di Madura, di sebagian daerah, itu nggak mau pulang kalau nggak tampil keren. Misalnya, nggak mau pulang kalau nggak bawa mobil misalnya. Sehingga penyewaan mobil di kota itu berapa melonjak, melonjak drastis. Jadi banyak ibu-ibu apa namanya di kampung-kampung di Madura itu kalau kita keliling di bulan-bulan sekarang ya setelah Ramadan mau Lebaran itu di rumah itu kadang ada 2 mobil, 3 mobil. Setiap anak yang merantau itu bawa mobil. Tapi ketika ditanya atau dicek, ternyata bukan mobilnya sendiri, nyewa. Kalau nyewanya dalam hal-hal yang di rental mobilnya dalam memang perlu gitu ya, bukan untuk gaya, ya boleh. Bahkan harus kan. Kalau memang ngerentalnya itu memang perlu, bukan untuk gengsi. Itu boleh-boleh saja. Jadi jangan berlebihan juga. Kita membelanjakan sesuatu untuk menghindari dari kata bakhil, dari kata kikir, ya tidak boleh maksa juga gitu ya. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Kata Imam Ghazali itu yang penting apa? Menjaga muru'ah namanya. Muru'ah itu kehormatan. Sehingga kita tidak sampai dibilang oleh orang, wah itu bakhil, itu kikir, itu jangan sampai begitu. Kalau memang dalam hal-hal kebaikan, baik menurut syariat maupun menurut adat, ya kita keluarkan sesuai kemampuan kita. Umpamanya ada apa gotong royong apa kayak gitu, ya kita ngeluarin. Meskipun menurut syariat gak wajib kan itu. Nah, itu. Jadi batas keluar dari bakhil yang di yang dicela oleh Rasulullah itu adalah kita mau mengeluarkan sesuatu yang terhormat dan apa dan baik menurut syariat serta kebiasaan itu definisi bakhil. Jadi untuk keluar dari bakhil harus seperti itu. Harus seperti itu. Wa'udzubika minal jubni dan berlindung dari apa? Dari jubni itu eh, sebaliknya berani, dari pengecut, dari sifat pengecut, dari sifat pengecut. Saya sering bilang bahwa berani itu butuh pertimbangan. Jadi berani itu ada di antara pengecut dan ngawur. Jadi sifat yang tengah-tengah berani itu antara pengecut dan ngawur. Kalau ngawur itu tanpa pertimbangan.
Dia sendirian mau melawan 5 orang misalkan. Itu ngawur bukan berani itu. Ngawur bukan berani. Kalau 1 lawan 2 itu masih berani. Sesuai ayat itu di dalam Al-Quran. 1 lawan 2 itu berani. Tapi kalau 1 lawan 10 itu ngawur. Kecuali ya memang kepepet gitu ya. Nah, berani itu penuh pertimbangan. Nah, jubun, pengecut, itu sifat tercela juga. Yaitu kebalikannya ngawur tadi. Gitu. Dia mampu melawan. Tapi dia nggak melawan. Itu pengecut. Syariat dihina, dia mampu untuk marah tapi tidak marah, maka itu pengecut. Wa'udzubika min an arudda ila ardalil umuri, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari dikembalikan lagi kepada ardalil umur. Ardalil umur itu disyarah disebutkan paling rendahnya umur. Maksudnya paling rendahnya umur orang tua seperti anak lagi gitu ya. Seperti bocah, seperti iya bocah cilik, anak kecil lagi. Mohon maaf, pikun misalnya. Terus sudah pelupa dan secara energi tubuh juga sudah melemah gitu. Itu namanya adzalil umur. Adzalil umur. Walaupun itu tidak terhindarkan ya, tapi itu bisa diminta kepada Allah dengan membaca doa-doa ini. Berkat baca doa ini meskipun sudah berumur, tapi kekuatan matanya masih normal, telinganya masih normal misalkan, walaupun melemah gitu ya. Tubuhnya, fisiknya masih normal walaupun melemah. Itu apa namanya? Efek ataupun akibat dari kita membaca doa-doa seperti ini. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Sehingga kita tidak dikembalikan kepada ardalil umur. Ardalil umur itu seperti anak kecil. Wa'udzubika min fitnatid dunya. Dan juga aku berlindung dari fitnah dunia. Apa yang dimaksud fitnah dunia? Fitnah dunia itu adalah bukan semua dunia itu memfitnah kita. Gitu ya. Fitnah dunia itu maksudnya adalah dunia yang menjauhkan kita dari Allah. Kalau dunianya semakin mendekatkan kepada Allah itu bukan fitnah namanya. Dia kaya raya, tapi sumbangannya ke masjid semakin lancar, ke musola, ke majelis-majelis ilmu semakin lancar, ke apa, ke, DPG semakin lancar. Maka itu bukan fitnah di dunia. Yang dimaksud dengan fitnah di dunia adalah sesuatu yang menjauhkan dia dari Allah. Punya anak misalkan, ternyata anaknya durhaka, suka melanggar syariat, itu fitnah di dunia. Tapi punya anak, anaknya soleh, solehah, maka itu bukan fitnah di dunia. Nah, itu semua perlu kita minta kepada Allah agar dilindungi dari fitnah dunia tadi. Gitu ya. Kaya tapi kekayaannya untuk kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan keagamaan, mendukung yang baik-baik. Maka itu bukan fitnah dunia. Wa'udzubika min azabil qabri. Dan juga kita berlindung, minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Azab kubur. Bahwa kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini adanya nikmat kubur, adanya azab kubur. Nah, azab kubur harus kita minta kepada Allah agar dilindungi darinya. Rawahul Bukhari. Wan Sauban dan diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu taala anhu qala.
Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sharafa, tatkala bubaran min salatihi, selesai dari salatnya, istaghfarallah talatan, beliau membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Terserah, siwatnya terserah. Bentuk istighfarnya terserah. Kalau yang umum, Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Seperti itu. Ada juga di kalangan ulama yang membaca Astaghfirullahaladzim. Liwa liwalidayya. Jadi ditambah liwa liwalidayya. Wali ashabil huquqi atau wali dzawil huquqi alaiyah. Wali jamil muslimin wal muslimat, seperti itu. Yang jelas Nabi istighfar, kata Sauban, 3 kali. Waqalah, dan Nabi juga membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dan jalal ikram, rawahu Muslim. Itu. Ini beberapa zikir yang namanya zikir atau yang warid gitu ya. Zikir yang warid, zikir yang ada hadisnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin ibu-ibu ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, dipersilahkan. Ya, disilakan ibu-ibu sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Dan selamat bergabung semuanya. Tidak ada ya? Ya Ustaz, monggo dilanjut ya. Baik. Nah, tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, man sabbahah, siapapun orang, sabbahah yang membaca tasbih. Sabbahallah, membaca tasbih pada Allah, dubura kulli salatin, dalam setiap selesai salat, salasan wa thalathina, 33 kali, 33 kali, wa hamidallah, dan membaca tahmid, alhamdulillah, salatan wa salatin, 33 kali. Wa kabbarah, dan membaca takbir, salatan wa salatin, dan membaca takbir pada Allah, salatan wa salatin, 33 kali. Jadi membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, fatilkah tis'un wa tis'una, itu jumlahnya adalah 99. Wa qala tamamil mi'ati, kemudian disempurnakan 100, membaca di kesempurnaan 100, jadi dibaca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Apa fadilahnya? Ghufirat lahu khotayahu, maka diampuni bagi pembacanya khotayahu, semua kesalahan dan dosa-dosanya. Wa in kanat, meskipun mithla zabadil bahar, seperti buih di lautan. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, oleh Imam Muslim. Jadi jangan diremehkan ya zikir-zikir setelah sholat itu. Terutama zikir-zikir seperti ini. Jadi membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kemudian 100-nya la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Karena fadilahnya sangat-sangat besar. Dia bisa mengampuni dosa-dosa kita meskipun seperti zabadil bahar, seperti buih di lautan. Seperti buih di lautan itu maksudnya jumlah buih itu kan tidak terhitung. Dosa yang tidak terhitung itu bisa diampuni oleh Allah. Tentu hadis-hadis seperti ini
tidak berlaku bagi dosa besar. Bagi dosa besar dan terutama dosa kepada sesama manusia. Itu lain hal. Tapi dosa kepada Allah itu diampuni. Jadi dosa besar itu seperti yang sering saya bilang, seperti penyakit itu butuh penanganan khusus. Gak bisa dengan teknis-teknis seperti ini. Dia harus taubatan nasuha namanya. Taubatan nasuha itu taubat betulan. Gak mau balik lagi gitu ya. Gak mau nyicipi lagi gitu. Itu kalau taubatan nasuha seperti itu. Gak mau kumpul lagi dengan komunitas atau teman-temannya yang biasa melakukan maksiat tersebut. Apa dosa besar itu? Ya, dosa besar itu seperti syirik, paling tinggi itu syirik, ya paling dosa terbesar itu. Kemudian membunuh, kemudian minum khamr, mencuri, berzina, durhaka kepada orang tua, kemudian mengadu domba, seperti itu. Biasanya dosa-dosa besar itu dosa yang apa? Yang dilaknat oleh syariat, baik melalui hadis ataupun melalui Al-Quran. Itu biasanya dosa besar yang seperti itu. Nah, Nabi mengajarkan hal-hal yang seperti ini. Bagaimana cara menghapus dosa, bagaimana mendapatkan maghfirah dari Allah. Sebenarnya sholat yang kita lakukan 5 kali sehari itu sudah menghapus. Gitu ya. Apalagi kemudian ditambah dengan dikir-dikir seperti ini, itu semakin bersih. Ibarat pakaian itu sudah dicuci lagi gitu. Itu semakin bersih, semakin berkilau, semakin harum. Jadi di riwayat hadis di kitab Arba'in itu kan ada Nabi bilang, apa pendapat kalian kepada sahabat? Kalau ada baju dicuci sehari 5 kali. Bersih banget ya Rasulullah. Nah, seperti itulah sholat. Jadi sholat itu membersihkan dosa-dosa kita, dosa-dosa kita yang kita lakukan. Jadi sholat itu berfungsi membersihkan dosa-dosa kita. Kalau nggak punya dosa gimana? Kalau nggak punya dosa ya derajatnya semakin tinggi di sisi Allah, semakin terhormat di sisi Allah, semakin istimewa di sisi Allah seperti itu. Jadi sholat ke sholat itu memang menghapus dosa. Jumat ke Jumat yang satunya lagi itu juga menghapus dosa. Tapi memang ada ekornya di hadis itu. Idaz itu nibatil kabair begitu. Jadi sholat ke sholat seperti tadi maghrib ke isya itu menghapus dosa. Tapi ada ekornya hadis itu berbunyi idajtuni batil kabair, selama menjauhi dosa besar. Jadi kalau dosa besar memang biasanya nggak masuk ke hadis-hadis seperti ini. Hadis seperti ghufirat lahu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, anna takbir arba'un wa thalathuna, bahwa takbir baca Allahu Akbarnya itu 34 kali. Berarti pas 100. Makanya sering kita temukan tasbih itu hitungannya 100. Atau 99 ya maaf. Jadi 33 kemudian ada tanda. 33 ada tanda, 33 ada tanda. Jadi 99. Tasbih rata-rata begitu. Kalaupun ada tasbih yang pendek, biasanya berisi 33. Nah, tasbih pun bagi beberapa kalangan yang ketat,
gitu ya, dalam memandang memandang tradisi ibadah kita, itu dipermasalahkan kita memakai tasbih. Itu katanya tidak ada di dalam ajaran Nabi. Padahal tasbih itu membantu kita mengingat sesuatu, mengingat hitungan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Berkat tasbih kita bisa tahu sudah sampai 33, seperti itu. Jadi tasbih itu eh, harus dipandang pada fungsinya. Jangan kemudian dipandang pernah ada nggak di zaman Nabi. Itu nanti banyak hal yang dianggapnya bid'ah sayyi'ah semua. Dan kalau mau ditelusuri, ternyata ada bibi Nabi bernama Sofiyah itu pernah megang Megang kerikil gitu ya. Sofiyah itu megang kerikil kemudian terlihat oleh Nabi, bibi Nabi ini. Jadi ada istri Nabi yang namanya juga Sofiyah, Sofiyah bin Huyai bin Akhtab. Yang ini bibi Nabi, namanya Sofiyah bin Abdul Muttalib. Siapa? Bin Abdul Muttalib. Betul. Jadi ada bibi Nabi bernama Sofiyah, itu kelihatan megang butiran-butiran kerikil. Waktu itu memang belum berbentuk tasbih seperti yang kita kenali hari ini gitu ya. Kemudian Nabi nanya, apa itu wahai Sofiyah? Oh, ini pengingatku untuk berzikir dapat hitungan berapa. Dan Nabi diam. Artinya Nabi tidak ingkar. Berarti itu boleh gitu ya. Dari kesimpulan riwayat tersebut bahwa Nabi tidak melarang, Nabi juga tidak menyuruh, itu berarti boleh di dalam syariat seperti itu. Kalau Nabi nggak ngelarang juga nggak nyuruh, itu berarti boleh. Nah, kalau kemudian tasbih itu kemudian berevolusi hingga sekarang menjadi 99, ya fungsinya akan tetap sama dengan apa yang dilakukan oleh Sofiyah. Jadi tidak perlu kemudian diingkari gitu ya. Wah, tapi itu kan sama dengan yang dimiliki oleh biksu. Ya sama kan nggak mesti apa? Sama itu nggak mesti niru gitu ya. Sama itu nggak mesti niru. Saya umpamanya punya baju saat kebetulan sama dengan Ustadz Mukhlisin, ya bukan berarti saya ngambil punya Ustadz Mukhlisin dong. Tasbih yang dipakai oleh kaum muslimin saat ini sama dengan yang dipakai biksu, ya bukan berarti kaum muslimin ngambil gayanya biksu, tidak. Hanya semata-mata memang itu difungsi. Fungsinya seperti itu. Jadi nggak perlu kemudian menganggap yang megang tasbih itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Nabi memang nggak megang tasbih. Tapi ketika melihat Sayyidah Sofiyah, Siti Sofiyah, bibinya megang tasbih, Nabi nggak ingkar. Jadi nggak perlu diingkari. Apalagi kemudian nyatanya ya memang dalam kenyataannya yang megang tasbih itu lebih termotivasi untuk berzikir kepada Allah. Itu harus diakui loh. Saya kalau sedang tidak pegang tasbih gitu, ya kadang nggak ingat untuk zikir kepada Allah. Tapi gara-gara pegang tasbih, entah itu tasbih yang digital yang sekarang ada dan ramai itu ataupun tasbih yang manual, itu dua-duanya sama-sama membikin semangat atau memberi memotivasi kita untuk berzikir kepada Allah seperti itu. Baik, Wan Mu'adz bin Jabal dan diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Di Sayyidina Mu'adz ini salah satu ulama sahabah, ulamanya sahabat ya.
yang sering menjadi utusan Nabi, menjadi apa semacam guru tugasnya Nabi gitu. Beliau pernah ditugaskan ke Syam, ke Yaman, ke berbagai tempat, dan ini termasuk ulama sahabat. Jadi seperti yang sering saya ulang, sahabat itu gak semuanya ulama ya, gak semuanya ulama. Ada yang bukan ulama. Nah, yang ulama itu dipilih oleh Rasulullah untuk ditugaskan mengajar. Mu'adz ini termasuk ulama sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda lahu pada Mu'adz. Apa sabda Nabi? Usi kaya Mu'adz. Saya wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz. La tada'annah. Jangan engkau tinggalkan wahai Mu'adz. Di sini memakai nun. Namanya nun taqilah ini. Pakai nun. La tada'annah. Ini maksudnya jangan sungguh engkau tinggalkan. Sungguh artinya itu litaukid dalam bahasa Arabnya litaukid. Litaukid itu sangat menguatkan. Awas, jangan kau tinggal Mu'ad. Kira-kira begitu ya. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau pakai non seperti ini itu berarti banget. La tada'an, jangan engkau tinggalkan banget Mu'ad, kira-kira begitu. Sungguh-sungguh jangan engkau tinggalkan Mu'ad. Dubura kulli sholatin, setiap selesai sholat antakulah kamu membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah a'inni, bantu aku ala zikrikah untuk berzikir kepadamu, wa syukrikah bersyukur kepadamu, wa husni ibadatikah dan baik dalam ibadah kepadamu. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasai bisanadin qawi. Nah, dalam hadis ini Nabi memang wasiat ini kepada Mu'ad. Khitabnya Mu'ad, mukhatabnya Mu'ad. Yang diajak bicara adalah Mu'ad karena pakai kaf. Usika ya Mu'ad. Dalam riwayat yang lain inni uhibbuka ya Mu'ad. Bukan usika tapi inni uhibbuka. Sungguh aku mencintaimu Mu'ad. Bacalah setiap selesai sholat ini. Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku agar bisa berzikir, mengingatmu terus-menerus, bersyukur kepadamu, dan baik dalam ibadahku. Nah, artinya apa? Untuk menjadi baik itu orang harus minta kepada Allah. Untuk memiliki anak-anak yang soleh, soleha itu harus diminta kepada Allah. Makanya ada doanya di Al-Quran itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kami pasangan azwajina. Azwajina wa dzurriyyatina dan keturunan aku, keturunan kami. Qurrata a'yun menjadi pelipur lara, penghibur mata. Jadi harus diminta. Kebaikan itu butuh diminta. Gak cukup hanya kita itu apa ingin saja, tapi nggak pernah berdoa mengangkat tangan kepada Allah meminta hal tersebut. Nah, kalau ada khitab hanya untuk Mu'ad, ya, hanya untuk sahabat Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau Ali, maka selama tidak ada riwayat lain yang menguatkan itu hanya teruntuk orang tertentu, maka itu berlaku buat umatnya. Jadi semua dauh dan ucapan Nabi yang konteksnya tertentu itu berlaku untuk semua orang, berlaku untuk semua umatnya.
semua, ya sekali lagi saya ulangi, semua ucapan Nabi yang diperuntukkan orang tertentu itu hukumnya berlaku untuk semua sahabatnya, untuk semua umatnya. Kecuali memang hal tersebut bersifat khususiyah. Kecuali nanti memang ada ketegasan dari Nabi, itu memang khusus untuk Abdullah bin Umar misalnya. Ada seperti itu. Selama tidak ada kekhususan hanya dalam pengucapannya saja yang khusus, maka itu berlaku untuk umatnya, untuk kita. Maka apa yang dianjurkan kepada Mu'adz berupa bacaan Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik itu berlaku untuk kita juga. Sehingga kita sebagai umatnya haruslah sekali-kali membaca doa-doa ini selepas sholat. Apalagi kita melihat isinya sangat-sangat agung. Melihat isinya sangat-sangat mulia dan sangat-sangat baik. Gitu ya. Semua yang diminta oleh Nabi. Semua yang diminta oleh Nabi berlindung darinya. Itu pasti baik. Semua yang diminta oleh Nabi pasti baik. Semua yang Nabi meminta perlindungan kepada Allah darinya pasti buruk. Itu yang kita yakini. Sehingga apapun yang diminta oleh Rasulullah itu pasti baiknya. Dan Rasulullah paling mengenal kepada Allah, paling mengenal kepada syariat Allah. Itu seperti itu ya. Jadi agar kita ingat kepada Allah itu perlu diminta. Agar kita bisa bersyukur secara benar kepada Allah itu perlu diminta. Agar kita beribadah secara baik itu juga perlu diminta kepada Allah. Mintalah apapun kepada Allah selama itu bukan permintaan maksiat. Wa Nabi Umamah, dan diriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qara'a ayatal kursi, siapapun yang membaca ayat kursi dubura kulli salatin, setiap selesai salat maktubatin, salat wajib, lam yamna'hu, tidak ada yang mencegah dia min dukhulil jannati, dari masuk surga, illal mautuh, kecuali kematian. Jadi kalau mau jaminan surga, ya bacalah setiap selesai sholat ayat kursi. Sekali saja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. Jadi disebut ayat kursi karena di sana disebut kalimat al-kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Jadi semua ayat Al-Qur'an itu sama kalamullah gitu ya, tapi tidak sama dalam kualitasnya. Ada memang ayat-ayat yang afdal dari yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ayat kursi ini termasuk ayat yang afdal dari yang lainnya. Termasuk ayat yang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Nah, di sini dikatakan afdaliyahnya, fadilahnya membaca ayat kursi adalah pasti masuk surga. Gak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Rawahun Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wa sahahu, dan dikatakan hadis sahih oleh Ibnu Hibban. Wa zada fihi Tabrani, Imam At-Tabrani menambahkan qul huwallahu ahad. Menambahkan qul huwallahu. Imam At-Tabrani membaca qul hu setiap selesai sholat. Jadi kalau ingin mendapatkan fadilah dari yang dijanjikan oleh Rasulullah, maka hendaknya kita amalkan. Meskipun hanya sekali kita amalkan.
supaya kita mendapatkan curahan dan janji-janji dari Rasulullah itu di ayat kursi. Nah, kemudian di sini ayat kursi, karena kursi itu termasuk makhluk Allah. Gitu ya. Kursi, kolam, lauhil mahfud, kemudian apa? Kemudian ya kursi, kolam, lauhil mahfud, ya semua makhluk-makhluk Allah yang disebutkan sangat besar itu ya makhluk Allah, gitu. Makhluk Allah. Ya seperti kursi ini. Apakah kursi ini diduduki oleh Allah seperti diyakini sebagian kelompok? Gitu. Maka itu tidak betul, gitu ya. Ya kursi makhluknya Allah. Kalau Allah menduduki kursi, arash misalkan, seperti yang sering diributkan orang, ya berarti Allahnya lebih kecil dari makhluk ini. Yang benar adalah Allah itu tidak menempat, itu yang kita yakini. Allah itu tidak menempat dan tidak butuh tempat. Karena kalau Allah menempat berarti Allahnya masih butuh kepada makhluk. Seperti itu. Jadi kursi ataupun arash itu makhluk Allah. Semuanya itu makhluk Allah. Gak mungkin makhluk Allah itu apa, dibutuhkan oleh Allah. Sehingga yang kita yakini adalah Allah itu tidak menempat. Kemudian semua ayat, semua hadis yang mengindikasikan Allah menempat, ya nanti perlu ditakwil namanya. Seperti itu. Jadi ayat kursi itu disebut al-kursi karena di dalamnya disebut kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Jadi kursinya Allah itu wasi'ah. Wasi'ah itu luas. Luasnya itu wasi'ah kursiyus samawati wal ardh. Jadi lebih luas dari langit dan bumi. Wasi'ah kursiyus samawati. Nah, fadilahnya membaca ayat kursi adalah pasti masuk surga. Lam yamna'hu min duhulil jannah illal maut. Tidak ada yang mencegah untuk masuk surga kecuali kematian. Kecuali kematian. Berarti loss, Ustaz. Yang ada yang nanya begitu. Ya ini bergantung lagi kepada hakul adami gitu ya. Paling berat itu memang dosa kepada sesama manusia. Kalau yang sesama kepada Allah itu tidak berat. Hukum dengan istighfar, hukum dengan tadi gitu ya, membaca subhanallah 33. Seperti itu. Tapi dosa kepada manusia ini bisa menghentikan kita di depan pintu sorga. Jadi ada beberapa orang yang sebenarnya amalnya sangat banyak. Kemudian dia tercegat untuk masuk sorga. Gara-gara apa? Di pintu sorga ada yang menghalangi. Oh tunggu dulu katanya. Dia pernah mencuri harta saya, dia pernah memukuli saya, dia pernah mencaci maki saya, dia pernah menyakiti hati saya, seperti itu. Jadi yang berat itu ya, yang berat itu adalah dosa kepada sama manusia. Makanya selagi di dunia kita harus pintar-pintar menjaga diri agar tidak menyakiti sesama manusia. Kalaupun menyakiti, ya kita segera minta maaf. Segera minta ridhonya, segera minta halalnya. Baik, itu yang kita baca dulu. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, didiskusikan. Silakan. Ya, disilakan. Ini ada Gunida ya.
Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Ustaz, Bu. afwan kalau misalnya ada beberapa doa gitu kan misalnya domirnya kan biasanya pakai anak gitu misalnya Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani gitu. Terus seandainya atau saya tuh atau doa anak Halo? Oh, ini terputus nih. Bu Nindanya putus koneksinya. iya putus. Ya, putus ya. Ya, yang lain. Ini Bu Nida sudah kembali. Bu Oh Nida, ya. kami. Oh iya afwan kelempar afwan. Afwan. Ya, ini pertanyaan saya adalah kalau misalnya beberapa doa itu pakai redaksi domirnya tuh, saya gitu ya, ana atau, kholaq tadi pakai nun wiqoyah terus ya gitu. Dan terus kalau misalnya diganti jadi nahnu gitu, artinya saya niatkan supaya suami saya dapet, anak-anak saya dapet gitu. Itu apakah lebih Ya, utama gitu kalau para ulama pendapatnya gimana Ustadz? Atau lebih ke yang pakai redaksi asli gitu, kayak contohnya ini yang Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, saya ganti Allahumma a'inna ala dzikrika gitu. baik. Ini pertanyaan bagus. Jadi ini memang ranah khilafiyah gitu ya. Apakah boleh kita mengganti domir yang sudah dipakai oleh Nabi? Ini kita ganti aina. Ya Allah bantu kami, bukan bantu saya. Maka sebagian ulama mengatakan sebaiknya tidak gitu. Toh itu juga yang amin itu dapat gitu ya. Yang amin itu dapat karena apa namanya amin itu kan sebenarnya balik ke pengucapnya gitu ya. Karena malaikat yang di belakangnya juga akan mendoakan wala kamisluh begitu malaikat. Kamu juga seperti itu, kamu juga seperti itu. Jadi orang mendoakan orang itu sebenarnya di belakangnya ada malaikat yang bilang wala kamisluh, wala kamisluh. Kamu juga. Artinya kalau mendoakan buruk ya bahaya juga ini karena yang wala kamisluh di belakangnya malaikat itu yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan itu tidak pakem. Bukan suatu yang baku yang kemudian harus aini gitu. Aina ya boleh lah. Sesuaikan dengan konteks gitu, sesuaikan dengan tempat, sesuaikan dengan maksud. Jadi seperti itu. Mungkin Ustadz Mukhlisin mau menambahkan. Sudah Ustaz, sudah cukup. Mungkin hanya terkait dengan tadi ya, apa namanya, zikir ya. Apa kata ulama, tidak akan istiqomah berzikir setelah sholat kecuali orang-orang as-siddiqin, orang-orang yang memang benar-benar ingin mendekat kepada Allah. Jadi orang-orang yang istiqomah berzikir setelah sholat adalah orang-orang pilihan. Kemudian yang kedua terkait dengan tasbih, sebenarnya betul tadi yang disampaikan Ustaz Munaim, tidak ada larangan ya. Kita itu sebenarnya tasbih itu hanya sebagai sarana kita untuk mengingat Allah, untuk
istiqomah di dalam berzikir kepada Allah ya. Kalau misalnya dengan megang HP ya, kita kemudian istiqomah zikir, jadi ingat Allah, kemudian jadi berzikir subhanallah, subhanallah, itu bagus. Atau membaca sholawat itu bagus. Nah, tapi seringnya kalau pegang HP mungkin hanya nyekrol sosmed gitu kan. Beda dengan apapun lah itu intinya, tidak terbatas tasbih ya. Andaikan misalnya pegang tongkat jadi mengingat Allah, maka pegang tongkat. Andaikan misalnya mungkin pegang siwak jadi mengingat Allah, sering pegang siwak. Karena lagi-lagi itu hanya sebagai sarana kita ya, sebagai pengingat kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya yang paling sering ya kita jumpai adalah tasbih. Adapun orang-orang misalnya nanti itu ria, ya itu urusannya gitu, bukan urusan kita gitu. Ya seperti itu mungkin dari saya. Ustadz di sini agak rame karena saya lagi kumpul dengan keluarga. Afwan Ustadz, Baik. boleh bertanya Seperti lagi itu, kah? Ibu. Enggak. Silahkan. Nah, tadi kan Ustadz menyebutkan ketika sahabat diajarkan sebuah doa oleh Nabi, dan artinya berarti itu diperuntukkan dan tidak dikhususkan untuk dia gitu. Berarti itu diperuntukkan oleh untuk semua umatnya gitu kan. Kita bisa pakai gitu kan. Kita bisa pakai doa itu seperti Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Nah, tapi kan memang konteksnya di sini redaksinya adalah Rasulullah ngasih tahu Mu'adznya itu pakai langsung Allahumma a'ini, ya Allah tambahkan aku atau jadikanlah aku orang-orang yang suka berzikir dan sebagainya gitu ya Ustaz. Tapi kalau misalnya gini, ada hadis yang tentang Rasulullah itu pernah mendoakan Anas kan, anak dari Ummu Sulaim gitu kan ya. Allahumma aktsir ma lahu wa barik lahu fima a'taitahu. Jadi tidak pakai langsung konteks doa berikanlah saya, tapi berikanlah dia. Berarti kan hu-nya itu kan kembali kepada Anas ya. Kepada Anas radhiyallahu anhu. Apakah itu berarti saya tidak bisa pakai doa itu gitu? Artinya saya ganti Allahumma aktir mali wa barik li fi ma a'taitani gitu Ustaz. Jadi saya biar kaya juga kayak Anas gitu Ustaz. Gitu Ustaz. Iya. Apakah itu khusus doa untuk Anas, apa saya juga bisa pakai dengan ganti domirnya pakai domir Ana? Jazakumullah khairan Ustaz. Jadi doa itu bisa dengan semua kebaikan, semua yang berbentuk baik itu boleh kita pakai sebagai doa. Cuma kesimpulan tadi bahwa apa yang khusus untuk seorang sahabat secara ucapan Rasulullah itu bisa jadi berlaku dan boleh dilakukan oleh umatnya. Ini kaidah gitu. Kaidah dalam memahami hadis seperti itu. Di mana hadis itu biasanya berdampingan dengan ilmu yang lain seperti usulul fiqh. Dalam usul fiqh itu kaidahnya seperti itu. Jadi suatu yang terlihat khusus, terlihat tertentu itu boleh dilakukan oleh umatnya selama tidak ada larangan. Nah, dalam konteks hukum misalkan kita lihat ada Ghailan, ada sahabat namanya Ghailan. Dia istrinya itu banyak, lebih dari 4. Kemudian Nabi bilang ke Ghailan, ya Ghailan, amsik arba'an wa atlik sa'irohunnah. Wahai Ghailan, pertahankan 4 dan ceraikan sisanya. Ini ucapan ke Ghailan. Sama dengan ucapan kalau ke Mu'adz kan doa. Tapi ke Ghailan itu perintah syariat. Semacam ya syariat. Wahai Ghailan, pertahankan 4 dan ceraikan sisanya. Nah, dari hadis ini
para ulama dengan memakai kacamata usul fiknya menyimpulkan bahwa umat Nabi hanya boleh, mohon maaf, poligami dengan 4 istri. Padahal itu ucapan khusus untuk Ghailan tok gitu. Kalau ngelihat konteksnya itu khusus pada Ghailan. Nah, berdasarkan riwayat-riwayat seperti ini, ulama kemudian mengeluarkan kaidah tadi. Apa yang khusus tidak berarti khusus, tapi berlaku juga untuk umatnya selama tidak ada ketentuan bahwa itu khusus beneran. Gitu. Seperti itu. Kalau kemudian memakai doa yang khusus untuk Sayyidina Anas bin Malik misalkan, ya boleh-boleh saja sih. Toh itu tidak ada yang membentur syariat, kan nggak ada. Nggak ada. Jadi meminta kebaikan duniawi itu tidak tercela, kan dianjurkan tadi kan, selama tidak kemudian menyebabkan fitnatud dunia. Jadi boleh-boleh saja merubah redaksi doa Nabi yang untuk Sayyidina Anas bin Malik ataupun siapa Abdullah bin Abbas misalkan, kan pernah mendapat doa khusus itu dari Nabi, gak masalah. Karena nggak ada yang melanggar syariat gitu. Yang bermasalah itu mungkin yang berkaitan dengan hukum. Kalau ini kan doa barusan itu. Kalau yang berkaitan dengan hukum seperti itu. Seperti apa misalnya? Seperti ada seorang sahabat, dia berkumpul di siang hari bulan Ramadan. Di siang hari bulan Ramadan. Itu kan hukumannya selain mengkodok batal puasanya, dia harus memerdekakan budak. Kalau memerdekakan budak tidak mampu karena mahal budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, maka memberikan makanan 60 orang miskin, setiap miskin 1 mud. Itu kan hukumannya. Kemudian ada seorang sahabat, dia miskin banget. Miskin papa gitu ya. Akhirnya kata Nabi, aktik rokobah. Merdekakan budak. Merdekakan budak dari mana ya Rasulullah? Saya itu orang paling miskin di kota Madinah katanya. Ya kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut gimana? Wong saya harus cari nafkah untuk makan sehari aja, saya harus banting tulang katanya. Gak bisa. Ya kalau nggak bisa kata Nabi, sedekah untuk 60 orang miskin. Sedekah dari mana? Saya paling miskin di kota Madinah. Akhirnya Nabi manggil sahabat, sahabat, ayo semuanya ngumpulkan apa yang mau dikasihkan ke orang ini, gitu. Kumpulkan semuanya. Akhirnya semua sahabat itu berduyun-duyun ngumpulin harta kekayaannya. Termasuk kurma gitu ya. Kurma banyak. Akhirnya kata Nabi, ini sudah terkumpul ini. Silahkan disedekahkan ke Siti miskinan, ke 60 orang miskin. Ya Rasulullah, siapa lagi yang lebih miskin dari saya? Ya sudah, Pak, pulang sana. Nah, itu kata para ulama khususiyah. Khusus untuk sahabat ini, nggak boleh ditiru. Jadi ada yang seperti itu, tidak. Ada yang memang khususiyah beneran, gitu. Ada yang memang khusus tertentu untuk orang itu. Maka itu tidak boleh dilaksanakan. Seperti itu.
Kalau sekedar doa itu kan bukan, nggak ada kaitan dengan halal haram gitu ya. Kira-kira seperti itu. Monggo, Bu Nida gimana? Atau ada yang lain sebelum kita tutup? Silahkan. Baik, jika tidak ada ya, tidak ada lagi ya. Kita cukupkan mungkin. Ya, Pertanyaan Bu Nida Bu berarti Yanti. sono mama bahasa Indonesia begitu aja apa diganti intinya? Jujur saya jadi bingung. Iya, kan Bu Nida nanya apakah boleh kita niru doanya Nabi yang khusus untuk sahabat Anas. Iya. Ya boleh-boleh aja gitu. Oh, Boleh karena itu isinya baik juga kan. Minta banyak harta, banyak barokah umur, barokah rezeki, barokah anak kan gitu. iya. Soalnya kan kayak bukan doa itu kayak mulai belajar semua sekarang karena belajar bahasa Arab dikit-dikit jadi kayaknya mesti apa mengganti ya. Jadi Iya, iya. pusing. Kalaupun nggak hafal, Ibu Rianti ya bisa berdoa bahasa Indonesia. Nggak masalah kok. Kalau belum ngafalin hadis iya, redaksi yang ada di hadis-hadis itu nggak masalah pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Malaysia misalkan. Oh iya. Baik, seperti itu ya. Iya. Oke. Terima kasih juga untuk semuanya yang telah aktif mengikuti pengajian ini. Kita tutup pengajian malam hari ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yuafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat. وتقدير لنا بها جميع الحاجات واحنا بها من جميع السيئات تكون بها دار درجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات والحيد بعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم باسماء مسيرة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين ودحم الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وسهلتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من الدنيا من أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم. Kiranya cukup, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Jazakumullah khairan katsir Ustaz. Jazakumullah khairan. Sama-sama. Sampai jumpa minggu depan. Insyaallah. Insyaallah.